terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan dibahas di acara Product of the Week adalah paving block dari Master Block. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi kita hari ini. Seperti biasa, di dalam sesi Product of the Week, kita selalu tidak hanya menghadirkan perwakilan dari brand, tapi juga kita selalu mengundang professional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran Mas Riko. Dia adalah arsitek dari Total Design. Selamat siang, Mas Riko. Ya, selamat siang Pak Bayu. Ya, terima kasih sudah membantu kita menjadi professional reviewer hari ini. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Zia di depan, hari ini kita kehadiran Master Block yang akan membahas salah satu produknya yaitu paving block, dan kita sudah kehadiran Pak Ferry Wijaya di sini. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Pak Bayu. Oke, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja sesinya, dan Pak Ferry silahkan bisa share materinya, dan nanti saya dan Pak Riko akan coba untuk menanggapi paparan dari Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di bersama Bapak Ibu, dan terima kasih untuk Catalog Pro yang sudah mengundang kami untuk bisa berbagi atau sharingkan mengenai produk maupun nanti jasa yang bisa kami berikan dari Master Block. Slide-nya sudah terlihat ya Pak ya? Oke, jadi sedikit kami berikan gambaran mengenai profil dari PT Master Block. Master Block sudah berdiri sejak tahun 2009. Kami memproduksi paving block, grass block, kanstin, dan tali air. Moto kami adalah kuat, presisi, ekonomis. Selain produk, kami juga melayani jasa pemasangan paving block. Jadi kami menyediakan aplikatornya juga. Mengenai visi dan misi dari perusahaan kami adalah untuk visi ini sederhana, tapi tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan juga. Jadi visi dari perusahaan Master Block ini adalah ingin di sekitar maupun nanti masyarakat di Indonesia. Misi kami ingin memiliki sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompetensi agar produk yang kami hasilkan juga memiliki kualitas yang baik. Tentunya kita harus memiliki sumber daya yang baik dan dengan kompetensi yang baik juga. Selain itu, kami juga ingin memberikan produk yang berkualitas baik dan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kami semua. Selain itu, tentunya kami juga ingin bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini. Pabrik kami ada di daerah Bogor, tepatnya di Gunung Sindur, menempati lahan sekitar 1,5 hektar dengan jumlah karyawan sekitar 69 saat ini. Kemudian mesin yang kami gunakan itu adalah mesin press hidrolik dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 meter per hari dengan 4 mesin. Dan tahun ini juga kami akan menambah satu mesin berteknologi Jerman. Perkiraan di semester akhir, dan diharapkan bisa beroperasi di tahun ini juga. Selain itu juga nanti kami akan menambah atau mengembangkan produk lain seperti untuk saluran atau unit seperti itu. Kami juga sudah memiliki sertifikat ISO 9001 2015 sejak tahun 2021. Mungkin sedikit saya tadi di belakang itu salah satu servisnya adalah melayani jasa pemasangan paving block nih. Ya, berarti untuk Master Block sendiri itu tidak hanya memberikan
harga material saja, tapi sampai juga dengan sampai harga terpasang ya Pak. Apa memang itu sudah dalam satu services gitu Pak? Ya baik Pak. Jadi kalau itu sebetulnya tergantung dari preferensi dari pelanggan ya Pak ya. Kalau kami sebetulnya kan utamanya adalah memproduksi produk Paving ya Pak ya? pavingnya ya Pak ya. Tapi seringkali memang dari pelanggan meminta jasa pemasangannya seperti itu. Nah itu agar mempermudah customer juga dalam artinya kita bisa memberikan one-stop solution sehingga kami juga menyediakan aplikatornya seperti itu. Dan misalnya Sumatera, Kalimantan gitu. Nah itu untuk hal-hal seperti itu, apakah juga di-provide Pak gitu, dan Masterblock sudah punya rekanan aplikator di hampir seluruh kota besar di Indonesia gitu Pak? Baik Pak, kalau untuk aplikator saat ini sih memang kami baru cakupannya itu belum sampai keluar daerah ya Pak ya. Jadi masih Jabodetabek dan sekitarnya gitu. Ya kalau sampai Karawang atau mungkin sampai Cilegon itu masih tercover ya Pak ya. Tapi kalau untuk pengiriman barang sebetulnya itu dimungkinkan Pak. Ini bekerja sama dengan kontraktor mitra kontraktor Pak yang sudah ada juga saat ini. Ya, mereka kan mungkin punya pengalaman cukup banyak untuk handle proyek-proyek yang ada di luar daerah seperti itu ya Pak ya, atau di wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti itu. Jadi kalau untuk dari kami sendiri memang belum handle pemasangannya sampai di luar daerah sih Pak gitu saat ini. Tapi kalau produk pengiriman sih dimungkinkan saja sih. Siap dikirim Sabang sampai Merauke Pak berarti ya Pak? Iya. Iya betul Pak. Karena mungkin ini gitu, jadi kalau misalnya ada permintaan dari klien-kliennya tuh tinggal langsung bisa hubungin Pak Ferry gitu ya Mas? Iya betul. Iya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Ferry. Oke. Jadi yang sekarang kan jadi pertanyaannya mungkin di luar kan pasti banyak pabrik blok ya baik ya. Nah kenapa mungkin harus memilih Masterblock seperti itu. Jadi di perusahaan Masterblock ini sendiri kami menerapkan fakta integritas gitu ya Pak ya, dari setiap proyek ini kami pastikan kami tidak ada suap ataupun gratifikasi, sehingga kami pastikan barang yang kami kirimkan itu sesuai baik speknya, kuantitasnya seperti itu. Jadi tidak ada yang kami kurang-kurangi, sehingga kami tidak ada konflik kepentingan apapun, sehingga kami ingin tujuannya adalah memberikan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggan kami gitu Pak. Nah, tadi sudah disebutkan kami sudah bersertifikat ISO. Selain itu kami juga memiliki ruang lab. Jadi ruang lab yang juga ada tim R&D kami yang melakukan uji coba ataupun dalam hal mengambil uji coba di mulai dari penerimaan bahan baku itu kita lakukan beberapa standar uji seperti uji kadar lumpur, uji kadar air dari material-material tersebut gitu, sehingga kami ingin memastikan bahwa material yang kami gunakan itu sesuai standarnya, sehingga kami bisa menghasilkan produk yang baik juga seperti itu. Nah, kami juga memastikan kami memberikan jaminan kualitas ke pelanggan yang akan diterima dengan baik oleh customer. Dan kalaupun ada mungkin nanti ada yang reject atau yang mungkin rusak dalam perjalanan seperti itu, ataupun mungkin waktu penurunan barang itu tentunya kami bisa lakukan penggantian seperti itu. Dan kami juga memastikan bahwa setiap proses itu ada tim QC kami yang melakukan pengecekan dalam setiap penerimaan bahan baku sampai ke hasil produksinya. Dalam proses tersebut itu dilakukan oleh tim QC kami. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap ada pesanan ataupun kami terima PO itu kami usahakan akan
pelayanan dan pengirimannya itu secepat mungkin begitu. Tadi sudah disebutkan karena sudah kami juga menyediakan jasa pemasangan. Kemudian sebelum masuk ke produk, tentunya banyak pilihan yang bisa digunakan dalam melakukan pengerasan jalan seperti itu. Selain paving kan tentunya sudah banyak diaplikasikan seperti aspal maupun beton rigid seperti itu. Masing-masing tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau untuk paving block sebetulnya banyak yang keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama, ini paving ini tahan terhadap cuaca atau kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim seperti itu ya. Misalkan terhadap banjir seperti itu. Kalau aspal kan kalau tergenang air lama-kelamaan pasti cepat rusak ya. Mungkin nggak sampai bulanan, tapi dalam hitungan minggu saja sudah kalau terendam air itu akan rusak ya. Juga kalau paving ini secara pemasangan relatif mudah ya, walaupun tetap harus ada tukang ya, kecuali mungkin kalau punya halaman kecil gitu mau pasang sendiri mungkin bisa aja gitu ya, karena kan hanya masang seperti blok-blok seperti itu. Tapi kalau untuk proyek tentunya kita tetap butuh tukang yang ahli ya. Nah, kemudian Pak, dari boleh tanya ya, Pak? Baik. Ya, untuk poin 1 Pak, ini kan ada apa namanya, tahan terhadap elemen luar atau cuaca ekstrim Pak. Iya. Nah, tadi kan Bapak sebut ini bisa awet kalau tergenang banjir gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalkan kelamaan terkena air Pak, biasanya kan berlumut Pak. Nah, untuk pavingnya si master block ini gimana ya Pak? Iya, baik Pak. Jadi kalau paving master block ini kami punya paving ini kepadatannya tinggi Pak. Jadi tidak menyimpan air di dalam pavingnya itu. Kalau paving yang kurang baik itu kan cenderung poros. Jadi dia akan menyimpan air walaupun mungkin setelah hujan berhenti dia masih menyimpan air tersebut gitu, sehingga hal tersebut lebih menyebabkan si paving tersebut itu akan lebih cepat berlumut begitu. Nah, tapi kalau misalkan ya katakan tidak terendam dalam waktu yang lama ya Pak ya, kalau terendam dalam waktu yang lama tentunya semua material pasti akan berlumut ya, seperti kayak kita lihat kolam ikan gitu ya, misalnya itu kan terendam air terus gitu ya, jadi lama-lama pasti berlumut gitu. Nah, kalau katakan dia banjir kemudian surut gitu, banjir surut, nah itu sebetulnya relatif tidak mudah berlumut sih Pak, seperti itu Pak. Nah, kalau seandainya nih Pak, tiba-tiba muncul lumut gitu Pak di beberapa bagian, nah itu cara membersihkannya kalau pakai bahan kimia itu seperti apa Pak? Kalau dari master block itu masih aman kah atau cukup disikat aja atau gimana? Karena ini kan pasti luas nih Pak, misalkan gitu yang terkena lumut luas. Jadi mau ngomong kan misalkan harus disiram pakai cairan kimia, ya seperti itu lah. Nah itu seperti apa Pak? Ya sebetulnya itu bisa dilakukan sih Pak. Jadi mungkin ya langkah pertama bisa disikat dulu gitu Pak. Biasanya kan lumut itu hanya nempel di lapisan permukaan atas aja gitu kan. Jadi kalau paving itu hanya lapisan atas, disikat ataupun dikasih ditambah cairan seperti deterjen seperti itu. Nah itu biasanya sih bisa hilang sih Pak, gitu loh Pak, lumutnya. Ya dengan sikat yang mungkin sikat kawat halus lah seperti itu Pak, masih bisa sih itu. Oh, pakai deterjen udah cukup sebenarnya Pak ya? Ya bisa sih Pak, itu masih bisa. Oke. Atau kalau misalnya masih bandel ya mungkin pakai ada sedikit campuran HCl seperti itu ya Pak ya. Iya, karena kan sekarang udah banyak varian pembasmi lumut Pak. Iya, nah itu juga bisa sih Pak, bisa dipakai sih Pak sebetulnya ya, seperti itu. Ya masih aman gitu lah ya Pak ya? Masih aman Pak. Ya. Ya, baik. Mungkin boleh dilanjutkan. Lanjut ya, baik ya. Jadi tadi selain pemasangannya relatif mudah, ini juga secara tampilan untuk ruang luar ini bisa memperindah ya. Atau jadi kita bisa punya lingkungan yang lebih
estetik gitu, karena kan paving nanti bisa dikombinasikan, dibikin pola-pola yang menarik, nah sehingga lebih secara estetikanya itu akan lebih baik seperti itu. Nah kemudian juga dari sisi keamanan lingkungan, ini juga dalam arti paving ini kan memang bukan ditujukan untuk kendaraan yang atau high speed gitu ya. Jadi ini memang kebanyakan adanya di lingkungan perumahan gitu, bukan di jalan raya yang memang dilalui kendaraan dengan kecepatan tinggi. Jadi memang tujuannya ini karena kan kalau ngebut di jalan paving kan pastinya kurang nyaman ya, karena pasti mungkin bergetar atau bergemuruh seperti itu ya. Jadi mungkin pengendara juga otomatis akan memperlambat lah kendaraannya gitu. Kemudian juga akan paving ini mudah ya dalam perbaikannya, di mana ada yang bagian-bagian rusak, itu aja yang diangkat gitu. Kalaupun misalnya ada yang bergelombang, nah itu juga bisa diperbaiki di spot-spot yang bergelombang tersebut saja seperti itu. Jadi nggak dilakukan semua perbaikannya seperti itu. Dan kalau pavingnya memang bagus, ya itu bisa dipasang kembali seperti itu. Ya, yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini juga kalau paving yang bagus, tentunya bisa kualitasnya tahan lama. Nah ini pernah saya lakukan survei waktu itu, pengecekan di beberapa gedung di Jakarta itu. Ini pavingnya ada yang sudah usianya itu di atas 20 tahun gitu, ada yang sampai 25 tahun, dan itu kondisinya relatif masih cukup bagus, dan mereka mau ganti itu hanya karena untuk peremajaan. Jadi ya karena memang sudah usia pakainya sudah lama, dan mungkin ya secara tampilan sudah kurang baik gitu, tapi walaupun pavingnya masih tetap bagus seperti itu. Nah, kemudian secara perawatan ini juga sederhana ya, karena sebetulnya hampir tidak ada butuh perawatan kalau memang fondasi tanahnya sudah bagus dan tidak ada yang ambles tanahnya apa itu, ya relatif tidak ada perawatan sama sekali gitu. Dan ini juga paving ini ramah lingkungan, sehingga mungkin dalam hal perizinan juga tergantung daerahnya ya, biasanya relatif lebih mudah seperti itu. Kemudian ini beberapa produk yang tersedia di Masterblock. Jadi ada beberapa model yang tersedia, seperti paving yang model bata, True Pave ini yang paling banyak diminati ya, paling banyak diminati oleh pelanggan, karena ini bisa dikombinasikan dari pemasangannya, penyusunan pemasangan maupun dalam kombinasi warna-warna, sehingga dia menghasilkan kombinasi atau pattern yang bagus gitu. Walaupun ini bentuknya klasik, tapi yang ini yang paling disukai oleh pelanggan sih. Kalau yang lain-lain itu ada juga beberapa yang menginginkan kombinasi dengan bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Selain yang bentuknya solid, kami juga ada yang bentuknya berlubang, yaitu seperti lubang-lubang itu untuk ditumbuhi rumput. Ya, biasanya disebut grass block gitu, atau paving yang berlubang. Oh, jadi yang paving yang berlubang juga itu ada fungsinya ya Pak ya? Ya, jadi betul Pak. Hanya untuk memudahkan air masuk ke dalam tanah gitu ya. Tapi untuk penumbuh ya biar tanaman juga bisa ada tempat untuk hidup gitu ya Pak. Betul. Malah fungsinya itu ya Pak. Betul Pak. Jadi memang ada sebagian yang ingin ada ruang hijaunya gitu Pak, ruang terbuka hijaunya, baik di landscape-nya maupun di lahan parkirnya seperti itu. Jadi ini bisa juga digunakan untuk di lahan parkir yang ingin tetap hijau gitu Pak. Ya, silakan Mas Riko, maaf tadi terpotong Mas. Oke, Pak, untuk ketebalannya Pak, ini variasinya ada berapa ketebalan ya Pak? Ya, rata-rata itu 6 sampai 8 cm Pak, kecuali yang model bata itu, True Pave itu ada yang sampai 10 cm, karena itu yang sering dipakai untuk di industri pergudangan gitu ya, atau dipakai di pelabuhan untuk kendaraan berat seperti itu. Itu yang biasanya mereka butuh ketebalan sampai 10 cm gitu. Tapi kalau secara
umum 6 dan 8 itu sebetulnya udah cukup sih. Nah, gitu. Nah, dari ketebalan itu sebenarnya pengaruh ke mutu pavingnya ya Pak ya? Sebetulnya mutu paving berbeda dengan ketebalan ya Pak ya. Maksudnya Beda ya? Beda Pak. Jadi paving itu memang ada grade-grade-nya Pak. Kalau dari SNI itu ada 4 grade kan ya Pak ya. Jadi kalau yang grade A itu dia dengan kuat tekan 400 kg per cm persegi gitu. Nah itu bisa dipakai untuk jalan umum seperti itu Pak, yang dilewati kendaraan-kendaraan berat itu sudah memadai seperti itu. Jadi ada lagi grade yang di bawahnya seperti itu yang dengan kuat tekan 300 misalkan gitu. Nah itu untuk kendaraan sedang dan ringan itu sudah bisa juga seperti itu Pak. Berarti sebenarnya ketebalan 6 atau 8 pun bisa disetting dengan kuat tekan 300 gitu Pak maksudnya? Iya benar Pak. Benar sekali, berarti Pak. ketebalan itu nggak berpengaruh ya Pak ya? Betul. Jadi maksudnya dia maksudnya tidak berkaitan langsung gitu ya Pak ya. Jadi tetap dua-duanya itu bisa dibuat untuk mutu kuat tekan yang berapa yang kita inginkan seperti itu. Tapi ini ada tabelnya nggak sih Pak? Misalkan ada konsumen yang minta setara dengan mutu beton K300 misalkan gitu Pak. Nah harus pakai yang mana gitu? Itu ada tabelnya nggak sih Pak? Kesetaraan itu. Kesetaraan. Iya. Maksudnya produknya gitu Pak atau gimana? Iya. Misalkan ternyata si konsumen itu butuh dengan mutu beton setara mutu beton K300 nih Pak. Nah, apakah itu cocoknya di ketebalan 8? Ketemunya di ketebalan 8 atau justru malah ketemunya di ketebalan 10 misalkan gitu Pak. Atau seperti apa Pak itu? Jadi gini Pak. Sebetulnya kalau ketebalan itu lebih relate-nya itu ke besar kecilnya kendaraan sih Pak. Jadi atau maksudnya kalau kendaraan kecil itu bisa pakai ketebalan yang lebih rendah gitu Pak. Tapi kendaraan yang lebih besar, nah itu kita perlu ketebalan yang lebih tinggi juga gitu. Contohnya analoginya seperti ini Pak. Kalau kendaraan kecil, kalau paving yang 6 cm gitu ya Pak ya. Nah itu kan itu sebetulnya sudah bisa dilewati untuk kendaraan mobil pribadi, kendaraan pribadi itu bisa gitu Pak. Nah itu kalau nah ini kan dia kuat tekannya ada 2 juga ya Pak ya, misalnya ada yang untuk kuat tekan 300 ataupun 400 di ketebalan 6 cm tersebut gitu. Itu jadi dia lebih kepada jenis kendaraannya nih Pak. Jadi kalau kendaraan kecil kita bisa pakai yang tebalannya cukup 6 cm. Nah kalau misalnya nanti kendaraan bis atau truk gitu, nah itu lebih kita sarankan pakai yang tebal 8 cm seperti itu. Kalau misalnya yang lebih besar lagi, kendaraan tronton seperti tronton atau kontainer, nah itu kita sarankan pakai yang 10 cm seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa analogikan seperti ini Pak. Jadi kalau misalnya kendaraan kecil lewat di paving yang 6 cm kan dia masih stabil gitu ya Pak ya, masih jadi nggak terlalu banyak atau si pavingnya tidak bergerak gitu ya. Nah kalau paving 6 cm ini dilewati kendaraan yang lebih besar, nah ini karena dia kan bidangnya lebih tipis gitu Pak. Nah, sehingga dia lebih cenderung bergerak gitu Pak. Tapi kalau dia lebih tebal kan dia cenderung tidak bergerak gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu sih Pak sebetulnya. Jadi kalau berarti sebenarnya itu lebih ke ini ya, kayak tadi ya Bapak bilang kan ada mutu A, mutu B gitu ya. Iya. Mungkin mutu A untuk yang tekanan lebih tinggi mungkin gitu ya. Iya, mutu betul B Pak. lebih rendah. Ya, jadi kalau untuk kuat tekannya itu memang tergantung dari kendaraan yang akan melintas gitu Pak. Jadi kalau kendaraan besar dia butuh kuat tekan yang lebih tinggi gitu. Ya. Nah, tapi kalau ketebalan itu lebih kepada besar kecilnya kendaraan sih Pak gitu loh. Jadi kalau misalnya sebenarnya 6 cm kan juga ada yang sama-sama punya kuat tekan yang sama gitu ya Pak ya, dengan yang 10 cm gitu. Nah itu cuma kalau misalkan
dengan ketebalan yang lebih tinggi, kalau misalkan sampai terjadi ada tanah yang turun gitu, misalnya mungkin karena pemadatannya kurang bagus misalkan seperti itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya yang 6 cm itu tentunya kalau dilewati kendaraan besar, misalkan ada tanah yang agak sedikit ambles gitu kan dia lebih mudah crack ya Pak. Karena ketebalannya itu dia tidak terlalu tebal gitu. Jadi lebih mudah crack dibandingkan dengan yang paving yang lebih tebal gitu, baik 8 ataupun 10. Jadi kalau misalkan dia agak sedikit miring atau tidak bertumpu di landasannya itu dengan full, yang tebalnya lebih yang paving yang lebih tebal itu tentunya tidak mudah crack seperti itu Pak. Seperti itu. Nah ini kalau saya lihat ukurannya agak ganjil-ganjil ya Pak ya. Iya. Kalau yang satu saya tahu kan 10 kali 20 misalnya ya, 10 kali 10 gitu. Nah ini ada ketentuan khusus atau seperti apa nih Pak? Iya betul Pak. Jadi di market ini memang ada 2 jenis ukuran nih Pak. Jadi mungkin karena waktu dari awal itu sudah tersetting seperti itu ya Pak ya. Jadi ada pabrik A yang buatnya ukuran 20 kali 10, kemudian ada pabrik berikutnya yang buat 21 kali 10,5 gitu. Nah sehingga sejak itu ada yang mengikuti standar 20 kali 10, ada yang mengikuti standar 21 kali 10,5 seperti itu sih Pak. Jadi sebetulnya sih nggak ada hal yang bakunya seperti apa seperti itu gitu Pak. Cuma mungkin karena sudah terbentuk aja Pak marketnya seperti itu gitu loh Pak. Sehingga ada pabrik yang mengikuti yang 20-10 ataupun 21 kali 10,5 sih Pak. Gitu. Oke. Cuma nanti jadi ketemunya agak nggak pas ya kalau misalkan gitu dibagi lebar jalannya misalkan 5 meter gitu. Jadi kan kalau misalkan 20-20 kan enak ya Pak ya. Sebetulnya gini Pak, kalau paving itu kan dia tidak ketemu persis ya Pak. Jadi pasti ada nutnya gitu Pak. Jadi kurang lebih kan ada nut itu mungkin sekitar 5 mili ya Pak ya. Jadi sebetulnya itu nggak ada masalah sih Pak. Selama ini kami dengan ukuran lahan yang berapapun itu bisa tetap disesuaikan gitu Pak. Jadi pemilihan ukuran 21 ataupun 20 selama ini nggak ada masalah Pak. Nanti sebetulnya di lapangan itu bisa disesuaikan seperti itu sih Pak. Oke Pak, itu kalau yang bentuk heksagon bisa dikombinasi dengan yang unipave Pak? Sebetulnya semua itu bisa dikombinasikan Pak. Bisa semua ya? Bisa dikombinasikan. Tinggal nanti kita mau kombinasinya seperti apa gitu ya. Memang kalau dengan tipe yang agak beda itu tidak langsung ketemu ya Pak ya. Misalnya tadi hexagon dengan unipave gitu. Nah itu kan dia si unipave itu kan ada kayak zigzag seperti itu. Sedangkan yang hexagon itu lurus gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalkan langsung diketemukan seperti itu ya dia akan jadi ada celah seperti itu ya, kecuali nanti memang kita mau dipotong gitu. Jadi yang celah yang zigzagnya itu ada yang dipotong seperti itu ya bisa-bisa aja gitu Pak. Oh jadi nggak bisa langsung kayak? Iya Kak. Jadi kalau langsung itu nanti pasti ada celahnya yang ya nggak ketemu gitu ya Pak. Ini mungkin derajatnya beda ya? Iya itu betul Pak. Jadi nanti pemasangannya tidak bagus juga ya Pak ya. Kecuali nanti kalau mau sih dikasih sekat gitu Pak. Jadi misalnya ada 2 bersebelahan gitu. Jadi sisi kiri pakai hexagon, kemudian nanti bisa dikasih border disekat dengan paving yang model bata seperti itu. Misalnya dikasih sekat pembatas dulu, nah sebelahnya misalnya mau pakai paving yang unipave gitu. Jadi kombinasinya memang terpisah sih gitu ya Pak ya. Jadi nggak langsung nempel gitu. Karena memang yang banyak kombinasinya itu yang model ini sih Pak, yang model-model kotak seperti itu yang paling banyak bisa dikombinasi gitu. Kalau yang lain mungkin dari warna sih Pak, main-main di warna gitu Pak, seperti itu. Nah ngomong-ngomong warna nih tadi Pak Ferry gitu, berarti dari Masterblock sendiri sudah ada pilihan warna-warna yang sudah bisa didapatkan gitu ya Pak ya, dan itu
Iya. Mungkin kalau dari pattern atau size gitu itu mungkin nanti Pak Ferry juga akan jelasin bisa di custom. Tapi kalau warna sendiri gimana tuh Pak? Oke, jadi ini saya lanjutkan ya Pak. Nah ini contoh warna-warna paving yang tersedia gitu Pak. Yang artinya yang memang standar sudah kami sediakan itu contohnya ada warna kuning, terus kemudian di sebelah kanannya itu cinnamon. Nah di bawah kuning itu ada putih, sebelahnya biru, terus di bawah putih itu merah, sebelahnya kanan lagi hijau gitu. Ini warna-warna yang standar yang kita sediakan gitu. Nah, kecuali customer mau request warna lain, nah itu mungkin nanti kita mesti coba dulu gitu Pak. Seperti itu. Pak, kalau dicat sendiri Pak? Dicat sendiri, oke. Jadi bisa-bisa aja. Jadi mungkin yang warna natural terus mau dicat jadi warna-warni gitu, itu bisa sih Pak. Dan setahu saya di pasaran ada sedia cat yang khusus paving gitu. Dan dia ada tekstur dicampur kayak tekstur pasir dan seperti itu, jadi lebih mirip ke paving gitu. Cuma memang bedanya dari ketahanannya, karena itu kan cat itu kan pastinya tipis ya, jadi mungkin setelah sekian tahun gitu ya mungkin dia udah terkelupas gitu. Kalau yang ini kan kita cat kita mix dengan campuran pigmen gitu, jadi top pavingnya itu kita mix dan kita campur warna gitu, sehingga ini daya tahannya ya selama itu tidak tergerus habis ya dia akan warnanya masih akan ada terus gitu. Kalau cat sendiri Pak, ada rekomendasi brand nggak Pak? Brandnya itu ini yang saya tahu ya Pak ya, ini tidak bermaksud untuk mempromosikan salah satu brand ya Pak ya. Jadi yang saya tahu itu ada merek Avian sih Pak, itu yang dia jual salah satunya ya Pak ya gitu, Pak. Salah satunya ya Pak gitu Pak. Mungkin ada juga ya merek yang lainnya, cuma saya belum maksudnya saya belum cari tahu yang lainnya sih Pak gitu. Kebetulan waktu itu pernah lihat gitu, dan pernah ada juga customer yang nyoba gitu pakai itu gitu Pak. Kalau custom warna dari pabriknya Pak, itu bisa ya? Custom warna bisa aja sih Pak. Sebetulnya pigmen warna itu kan macam-macam sih Pak warnanya. Cuma ya kita tetap mesti lakukan pengujian ya Pak ya. Karena begitu dicampur dengan akan pasir, semen apa itu kan dia bisa mungkin warnanya nggak persis seperti warna pigmennya gitu kan Pak. Oh, ada perubahan warna gitu ya Pak? Iya gitu Pak, mungkin sedikit ada pengurangan gradasi warnanya atau gimana gitu. Jadi nah itu kita harus lakukan pengetesan pencampuran warnanya ini dengan komposisi berapa seperti itu. Untuk seperti itunya sih Pak. Tapi sebenarnya bisa gitu ya Pak ya? Bisa aja Pak. Bisa ya? Bisa aja. Jadi, ya. Sedikit menambahkan Mas Riko nih Pak, custom itu kan pasti akan ada effort lebih dari manufaktur gitu ya Pak ya. Itu ada minimum ordernya nggak sih Pak? Misalnya mengenai warna gitu Pak ya. Kalau warna, jadi gini Pak, memang kalau warna ini kami kan tidak stok dalam jumlah banyak ya Pak ya, karena cenderung yang warna ini permintaannya nggak sebanyak yang warna-warna natural seperti itu Pak. Dan ini juga kalau warna ini kita nggak bisa tumpuk terlalu lama Pak. Kalau tumpuk terlalu lama, kalau semen itu kan dia ada maksudnya ada efek kimia yang kita sebut eflorescence, itu dia akan keluar seperti kristal putih seperti itu Pak. Jadi kalau ditumpuk terlalu lama dia akan warnanya itu jadi berubah kayak putih-putih gitu loh. Walaupun nanti kalau berjalannya waktu dia akan hilang gitu ya Pak ya. Tapi mungkin waktu kita kirim pertama itu kan kurang bagus gitu Pak. Jadi memang biasanya warna-warna ini kita produksikan jika ada permintaan sih Pak, seperti itu. Kecuali warna mungkin yang sering banyak diminta, mungkin seperti merah gitu ya, itu kita ada stok tapi ya limited lah gitu Pak. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Ferry. Baik Pak. Selain paving kami juga produksi kanstin ya Pak ya. Ini ada kanstin dengan berbagai macam ukuran. Kemudian kalau sebelah kanan itu ada yang disebut kanstin jepit press atau kanstin taman. Sebelah
kirinya sedikit itu ada kasih jepit juga. Cuma bedanya yang satu itu dengan wet process atau kita seperti kita cor gitu ya Pak ya, kita di molding. Kalau yang jepit press itu menggunakan mesin sama seperti mesin paving, jadi di press seperti itu Pak. Nah ini sama juga, ini hanya beda model saja. Kemudian ini ada produk tali air yang kami produksikan, itu berupa grill beton dan grill box-nya. Nah ini, jadi ini ya silakan Pak. Ya, jadi ini range produk kami saat ini seperti itu Pak. Untuk tadi saya sudah sebutkan, kita memang ada rencana untuk produksi saluran, terutama untuk unit nantinya Pak, seperti itu di berikutnya. Oke, saya lanjut dulu. Nah ini mungkin tadi ada Bapak pertanyaan juga untuk custom ya. Custom produk ini bisa kami lakukan Pak. Jadi ini produk yang ukuran besar, jadi bentuknya seperti ubin tapi 40 x 40. Waktu itu ada permintaan di proyeknya Sumarekon Villa Giu. Nah ini kami produksikan Pak. Jadi karena volumenya besar, kami buatkan Mbak. Jadi kami bikin moldingnya dan kami minta approval material ke pihak Sumarekon dan mereka setuju. Akhirnya proyek ini jadi dan sekarang sudah terpasang Pak di Sumarekon Villa Giu dengan Pak, kombinasi warna juga. Iya Pak. Izin tanya Pak. Ya, nah ini kan jatuhnya jadi seperti kayak ini ya Mas Riko ya, kayak menggunakan slab HT lah. Kan sekarang juga udah banyak HT yang sponsor gede gitu Pak. Nah itu kan kalau kita ngomongin HT itu mereka sudah punya produk Pak, nggak kayak pemasangan paving biasa ya, mungkin ada gravelnya atau mungkin ada pasir-pasir yang terlihat gitu. Ini kayak iya. Oke Pak. Boleh cerita sedikit ininya Pak, pekerjaannya Pak? Jadi gini Pak, ini sebetulnya ya pertama kali kami bikin ini, contohnya ini itu seperti ada kayak list nut-nya gitu Pak. Jadi setelah itu, maaf ini saya belum update, jadi mereka minta perubahan sih Pak. Itu dirubah nggak ada nut-nya gitu Pak. Jadi dia ada hanya sedikit saja gitu Pak. Jadi nggak seperti nut paving yang regular seperti itu Pak. Jadi memang lebih dempet gitu Pak. Gitu, betul. Jadi waktu approval material pertama itu kami bikinnya ada list untuk nut gitu Pak. Tapi setelah itu diminta yang tanpa ada list nutnya itu Pak. Jadi sebetulnya yang terpasang itu sudah ada revisi dari materialnya yang diminta seperti itu Pak. Cuma ini contohnya itu kalau kelihatannya kan ada seperti list nutnya itu. Nah itu solusinya pada saat itu apakah ada nut khusus untuk, karena kan kita tahu paving ini kan dari campuran pasir semen ya, kayak struktur lah gitu ya Pak ya, gitu. Nah ini kan terlihat rapih, seamless gitu Pak, gitu. Itu akhirnya ada solusi tertentu atau memang ternyata sudah ada nut khusus untuk ini Pak? Enggak sih Pak, ya karena memang paving ini kan kita pasangnya tidak menggunakan tambahan seperti kayak keramik yang dikasih nutnya itu ya Pak ya. Jadi ya adanya, tapi memang dia celahnya itu nggak dibikin seperti pasang paving yang umumnya gitu Pak. Ini lebih sempit aja gitu Pak. Seperti itu. Berarti memang pure ini terjago nih Pak ya? Iya Pak. Jadi memang masangnya juga jago sih Pak gitu loh, tukangnya gitu. Ya sementara juga memang produknya juga produk yang presisi ya Pak ya, supaya dia nggak apa itu. Oke baik. Silakan Iya Mas Pak, Riko, ini pertanyaan. kelihatannya memang seamless ya, jadi nggak kelihatan kayak paving sih kalau dari gambar ya. Ya, ini mungkin agak jauh sih Pak ya, fotonya gitu ya. Tapi kalau dekat ya mungkin tetap kelihatan sih Pak ada nutnya. Kelihatan gitu. ya? Iya. Iya Pak, cuman itu kalau yang batas antara paving dengan batas hijau itu Pak, kan ada pohon. Nah itu pinggirannya tuh pakai kansin atau pakai apa Pak?
Eh, itu bisa, ya bisa Order pakai ya. kanstin sih Pak. Bisa pakai kanstin atau juga bisa dibikin apa pembatas gitu loh Pak. Pembatas seperti itu juga bisa sih Pak. Oh, berarti itu di luar produk ini gitu ya? Ya itu memang Bener ya? di luar produk kami sih waktu itu Pak, gitu loh Pak. Oke, kita lanjutkan kembali, Pak Ferry, silakan. Ya. Oke, nah ini juga ada contoh custom produk yang waktu itu ada permintaan dari Amazon Data Center. Mereka bikin data center di Kerawang dan mereka ada permintaan produk yang tidak diproduksi di Indonesia, Pak. Mungkin mereka cari-cari nggak ada yang produksi gitu. Akhirnya mereka ketemu dengan kami, mereka kasih contoh gambarnya, nah itu kami buatkan juga seperti itu Pak. Jadi ini ada grass block tapi ukurannya ditebal 10 cm dan bentuknya zigzag seperti itu. Jadi ini memang dia bisa disambung dengan yang paving yang unit paving tadi tuh, yang zigzag tadi. Nah itu dia pas tuh Pak, gitu ukurannya seperti itu. Nah kemudian di sebelah kanannya itu ada juga concrete slab yang ukurannya 60 kali 60 seperti itu yang mereka yang minta juga ukuran seperti itu. Nah, untuk dua tipe ini akhirnya apakah jadi produk yang sudah bisa didapatkan gitu Pak? Atau memang khusus hanya untuk yang si itu Pak, data center itu aja Pak, Ya, si Amazon itu? Jadi ya memang kita coba tetap kita coba tawarkan kita ini, tapi memang mungkin tidak ada yang terlalu berminat ya Pak ya seperti itu. Mereka kembali lagi ke model-model yang standar gitu Pak, yang itu yang umum yang memang sudah ada di pasaran seperti itu. Dan akhirnya mereka pilih gitu. Yang produk-produk ini sedikit sekali gitu Pak yang nanya gitu, yang minta gitu Pak, iya gitu Pak. Jadi memang mungkin ya karena nggak ada, ya ini memang untuk proyek-proyek khusus aja sih Pak seperti itu. Jadi memang kita tidak produksi massal sih Pak gitu Pak. Nah itu Pak, balik ke pertanyaan tadi, kan saya sempat ada kalau custom pattern kayak gini bentuk gitu. Nah tadi saya sempat tanya dari Master Block sendiri ada minimum ordernya nggak sih Pak? Nah ini contohnya yang si Amazon ini gitu Pak. Oke, jadi gini Pak, ya sebetulnya memang ada ya Pak, karena kan pembuatan molding itu cukup mahal ya Pak biayanya. Betul, gitu. Gitu. Nah pada waktu itu ya karena mereka juga mintanya nggak banyak Pak. Akhirnya ya kita charge gitu moldingnya itu ke mereka gitu, dan mereka mau Pak. Mungkin karena mereka nggak didapatkan produknya di sini, dilihat memang ada gitu, kan nggak mungkin import juga kali ya Pak. Mahal kayak Pak. Kan mahal angkutannya ya Pak ya dibandingkan produknya gitu. Oke, jadi intinya memang Master Block masih bisa menerima customize dari segi pattern gitu ya Pak ya. Tinggal nanti didiskusikan aja sama Pak. Betul Pak. Jadi kita yang penting kalau memang harganya cocok ya bisa-bisa aja sih Pak gitu loh Pak. Setuju Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan Pak Ferry. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ini kita di website kami ada contoh pattern ya Pak ya, contoh pattern yang sudah tersedia sehingga bisa menjadi referensi untuk customer mau pakai pattern apa, dan sekaligus ada contoh untuk pemasangan perhitungannya. Jadi silakan nanti mau masuk ke website kami itu ada menunya, pilih pola paving, nanti akan ada contoh-contohnya di sana. Nanti tinggal dimasukkan berapa luas areanya. Nah itu begitu diklik nanti akan keluar gitu berapa kebutuhannya, dan masing-masing item itu berapa jumlahnya itu bisa langsung muncul seperti itu. Nah ini contoh tadi kan hitungannya seperti itu. Nah ini misalkan kalau diterapkan yang sudah terpasang bisa seperti ini gitu Pak. Ini biasanya untuk pola yang berulang ya. Kalau misalnya nanti di luar itu kalau misalkan ada border apa itu terpisah, itu mungkin harus dihitung sendiri gitu. Tapi itu nggak susah sih, biasanya tinggal kita itu kelilingnya aja berapa gitu. Nanti tinggal dikurangi sehingga luas tengahnya itu berapa, seperti itu. Oke.
Pak Ferry, Nah, itu tadi juga. Pak Ya. Ferry juga sampaikan ini kan sudah sedikit masuk ke dalam pola dan juga ujungnya nanti ada pemasangan yang benar gitu. Karena kan mungkin orang kita sudah tahu paving itu siapapun sudah bisa aplikasi ya. Mungkin Betul. rekanannya Mas Eko juga banyak gitu. Mm-mm. Cuman kalau dari sisi Master Block sebagai manufaktur sendiri Pak, gitu, pasti kan punya standarisasi pekerjaan sendiri gitu Pak. Nah itu idealnya tuh seperti apa sih Pak sebetulnya Pak untuk pemasangan paving itu Pak? Ya, kalau yang pasti paving itu butuh pengerasan tanah di bawahnya ya Pak ya, karena si paving itu kan hanya tumpuan aja. Langsung gitu Pak. Ya, seperti kayak kita pasang keramik itu kan hanya permukaan atas aja gitu, tapi dia harus di fondasi di bawahnya itu kan harus bagus, harus padat gitu. Jadi jangan sampai nanti paving itu sudah terpasang, begitu dilintasi dengan beban tertentu ya ambles gitu tanahnya. Itu balik lagi kita harus menentukan dulu ini nanti peruntukannya untuk apa gitu. Misalkan untuk parkiran kendaraan kecil, tentunya akan berbeda treatmentnya dengan kalau paving itu akan dilintasi kendaraan yang jenisnya lebih besar, seperti bus, truk, seperti itu, atau kendaraan truk, tronton, kontainer. Tentunya fondasi bawahnya itu harus dibuat lebih kuat dibandingkan kalau kita hanya untuk peruntukan di mobil-mobil kecil seperti itu Pak. Tadi di slide selanjutnya Pak Ferry sempat kasih lihat tuh ada kelihatan gravelnya gitu ya Pak. Nah itu kerikil-kerikil yang di bawah dari untuk ini maksud Bapak? Ya, itu dari segi jenisnya tuh mempengaruhi nggak sih Pak? Gitu. Maksudnya untuk perkuatan tanahnya sendiri gitu ya, dan untuk kerataan dari pemasangan gravelnya gitu Pak. Oke, jadi kalau paving itu sebetulnya kalau permukaan udah padat, sudah rata, kita gunakan material sebagai alasnya itu namanya abu batu kan Pak. Ya kayak pasir tapi lebih kasar gitu. Hanya itu aja sebetulnya Pak. Di bawahnya abu batu itu ada subgrade dan subbase-nya. Itu biasanya batu-batu besar Pak. Kalau misalnya tergantung dari berapa ketebalan galian tanahnya itu. Kembali lagi tadi kan untuk peruntukannya untuk apa gitu. Nah misalkan contohnya kalau misalkan untuk seperti ini kan jalan di klaster ya Pak ya. Ya ini kan kebanyakan paling juga mobil-mobil pribadi ataupun mungkin truk engkel, seperti untuk truk yang angkut sampah seperti itu, atau mungkin truk-truk yang bawa air gitu seperti itu. Nah ini seperti ini ya, kalau hanya untuk kendaraan ringan seperti itu, pembatuannya katakan cukup di kisaran 20-25 cm gitu Pak, dibantu kasih pembatuannya seperti itu. Tapi kalau jenis kendaraannya lebih besar, nah itu tentunya akan butuh pembatuan yang lebih dalam lagi Pak. Mungkin bisa 50, 40, 60 cm seperti itu Pak. Jadi makin besar lebih ketebalannya dari itunya Pak ya? Batunya ya, kayak batu makadam, batu-batu limestone seperti itu Pak nantinya. Oke. Gitu Pak. Baik, kita lanjutkan Pak Ferry. Ya, ini hanya contoh-contoh aja ya Pak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dari arsitek juga yang bisa bikin gambar, mungkin dengan referensi gambar yang tadi yang ada di website kami bisa dibuat dulu gitu, jadi gambar kerjanya seperti itu Pak. Nanti gambar ini bisa dipakai waktu mulai pemasangan pavingnya seperti itu. Wah, ini sih kalau pavingnya bentuknya kayak gini mungkin nggak hanya cuma buat bisa di kayak pijakan ya Mas Riko ya, mungkin jangan bisa buat fasad juga kali. Iya sebetulnya kalau kita mau main-main warna seperti itu ya bisa sih Pak, menarik sih Pak sebetulnya. Gitu. Oke Pak, saya lanjut ya. Ya. Oke. Ini beberapa referensi project yang pernah kami kerjakan. Jadi untuk di residensial ini ada contoh-contohnya yang pernah kami kerjakan, seperti apartemen di Dalam Bogor City dan beberapa klaster perumahan lain. Ini area komersial yang pernah kami kerjakan di Ion Mall, Sky House, di resto ataupun showroom-showroom
seperti itu. Di warehouse juga cukup banyak yang kami kerjakan. Jadi untuk warehouse ataupun pabrik-pabrik seperti itu. Kemudian untuk di ruang-ruang publik seperti tempat-tempat wisata juga banyak yang menggunakan paving block. Oke, Pak Ferry, Iya, ini ya. sambil ngobrol ya Pak ya. Ini kan kalau Iya. kita lihat beberapa slide ini, mungkin ini proyek-proyek baru gitu ya. Tapi mungkin banyak proyek yang sudah berjalan dan cukup lama. Banyak yang kejadian mungkin di klaster-klaster perumahan ataupun di area lain. Itu kejadian pavingnya tuh pop-up gitu Pak. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu Pak, apakah memang harus dari awal tuh pekerjaan udah benar, dan kalau misalnya tuh sudah ada kejadian kayak gitu, sebetulnya kan lebih paving itu mudah, tinggal tadi Pak Ferry sampaikan, tinggal dicabut ganti yang baru gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, idealnya tuh seperti apa sih Pak untuk pengerjaannya gitu kan? Ya itu tadi Pak, kembali di awal kita harus persiapkan pemadatan itu dengan benar gitu Pak, supaya paving itu maksudnya jangan sampai baru dipasang nanti lama pada bergelombang seperti itu karena fondasi bawahnya yang kurang bagus Pak. Jadi kembali lagi kita harus persiapkan dengan benar pemadatan itu Pak. Kuncinya sih di situ Pak. Jadi kalau pemadatannya sudah benar, sudah bagus, dan kalau perlu memang harus dites. Ada kan kalau untuk tes kuatan tanah itu namanya tes CBR seperti itu Pak. Jadi nanti setiap lapisan itu baiknya dites sih Pak. Jadi misalnya dari pembatuan limestone gitu, nah itu dites tanah yang sudah dikupas itu dipadatkan dulu biasanya dengan wales seperti itu Pak. Kemudian itu dites CBR-nya. Nanti masuk lagi lapis kedua, misalnya kalau itu tadi ketebalannya cukup ini mungkin pakai limestone dulu gitu ya Pak ya. Jadi nanti di link lagi limestone-nya dites lagi gitu. Dari limestone nanti masuk ke pembatuan berikutnya, bisa dengan makadam seperti itu, ya dites lagi gitu. Jadi kita memastikan bahwa setiap lapisan itu sudah bagus gitu Pak padatannya. Gitu. Nah, tentunya disesuaikan pavingnya itu dengan butuh tekan berapa gitu yang kita mau gunakan seperti itu sih Pak. Ya, intinya kita harus tahu dulu ini areanya yang akan dilewati itu atasnya akan apa nih, hanya kendaraan betul, umum Pak. biasa gitu atau yang heavy duty gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak, gitu Pak. Baik. Karena perlakuannya beda nanti Pak. Kalau kan kita juga jangan sampai terlalu berlebihan ya Pak ya. Kendaraan kecil tapi kita udah galinya sampai dalam gitu kan, ya Bu, sayang juga gitu ya Pak ya, gitu. Habis material untuk ini ya Pak ya, gravelnya Pak. Gitu Pak. Oke, baik kalau gitu. Oke, Baik, silakan ya, Pak, lanjutkan, sambil Pak. jalan ya Pak ya. Ini ada proyek-proyek sekolah seperti itu. Juga di retail juga ada seperti Indomaret atau Alfa. Nah, ini mitra kerja kontraktor yang pernah bekerja dengan kami Pak, dari BUMN maupun dari swasta. Kami cukup banyak bekerja sama dengan mitra kontraktor. Dari saya presentasi sampai sini Pak. Jadi kalau untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi ke website kami atau silakan nanti bisa kontak juga ke nomor kontak yang ada di website kami. Di situ bisa hubungi ke tim sales kami gitu Pak, untuk dibantu lebih lanjut seperti itu Pak. Oke. Baik, mungkin Mas. Ya ini biasa kita bukan pembatuan, juga kita harus pastikan pembuatan salurannya sih Pak. Ini kalau terlihat di awal tuh ada beberapa lapisan ya Pak ya? Betul Pak. Katanya Pak. Ya betul. Kalau ini sebetulnya sudah mendekati lapisan akhir ini Pak. Idealnya dari tanah yang existing gitu ya Pak, sampai dengan pemasangan pavingnya itu ada berapa layer perkuatan Pak? Nah itu tadi balik lagi tergantung peruntukannya Pak. Kalau misalnya hanya untuk kendaraan ringan gitu, sebetulnya dari galian tanah kemudian dengan batu makadam terus deskors, ya itu udah dua lapis itu udah cukup sebetulnya Pak.
Lalu setelah itu dari base cost yang sudah dipadatkan, yang sudah dilakukan elevasi, nah itu udah bisa langsung digelar abu batu, Pak. Seperti itu. Pak, jadi saya sambil tanya juga ya Pak ya. Ini Iya. untuk pinggiran-pinggiran gitu ya Pak ya, antara Iya. paving dengan struktur tembok gitu ya. Ini apakah harus juga ada tangsternya sendiri gitu ya, atau mungkin sebenarnya bisa langsung aja gitu kan ke struktur tembok misalnya gitu Pak? Atau idealnya seperti apa Pak? Di pinggir-pinggir ya Pak ya? Iya. Kalau di pinggir-pinggir itu harus dipastikan ada penguncinya sih Pak. Penguncinya itu bisa pakai kanstin, atau ya kalau dia memang sudah mentok ke tembok itu ya sudah Pak, nggak apa-apa gitu Pak. Nah seperti itu tadi kan kelihatan ada pinggirnya ada kanstin gitu Pak. Iya. Tapi kalau memang mau mentok sampai tembok nggak perlu gitu Pak, nggak perlu kanstin. Jadi bisa langsung tempel antara struktur tembok dan Iya, pavingnya gitu ya, Pak ya? bisa Pak. Paling nanti supaya lebih bagus gitu dikasih border gitu ya Pak ya, dibuat border pakai paving juga seperti itu sih Pak. Oke. Gitu. Oke, baik. Itu saja Pak video yang bisa diputarkan? Atau mau yang lain Pak? Ada Oke, juga baik. sih ini untuk kalau mau lihat yang lainnya ada agregat itu memang dilakukan agar kita bisa mengetahui ukuran ini untuk masing-masing material melakukan ini uji memiliki material jenis Pak, untuk agregat yang agregat. seperti apa. Uji agregat ini sangat penting karena ukuran dari agregat ini mampu mempengaruhi formula dari produk yang kita produksi ini. Kalau misalkan terlalu besar, itu bisa mempengaruhi kekuatan dari produk yang sudah kita desain. Pengujian dilakukan setiap minggunya untuk masing-masing material yang kami gunakan. Karena kami menggunakan beberapa material berbeda dan kami memiliki toleransi untuk ukuran dari masing-masing material tersebut. Oleh karena itu, jika vendor yang mengirim dengan ukuran yang tidak sesuai dengan standar kami, maka kami tidak menggunakan material tersebut. Jadi kadar lumpur itu adalah lumpur yang terkandung dalam material. Jadi seperti di material pasir yang itu agregat halus itu dia punya nilai maksimum kadar lumpurnya itu sebanyak 5%. Sedangkan di agregat kasar itu hanya 1% saja. Pengujian kadar lumpur ini sangat penting. Dari situ kita bisa tahu produk yang kita hasilkan itu sudah sesuai standar. Dan itu memang juga kadar lumpur ini bisa mempengaruhi nilai kekuatan dari paving itu. Lumpur ini adalah sesuatu yang menghambat semen untuk mengikat antar material. Sistem pengujian kadar lumpur di master block itu kita lakukan setiap kali material itu datang. Jadi memang setiap kali ada datangan bahan baku baru, itu pasti kita ambil sampelnya dan kita ujikan. Oke, baik. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak videonya, dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah bisa melihat dan akan bisa mengetahui memaksimalkan paving dari master block. Baik, Mas Riko jangan kemana-mana dulu, saya akan masuk ke segmen selanjutnya. Sudah banyak pertanyaan Pak nih di kolom chat Pak. Jadi saya akan bacakan dan Pak Ferry bisa langsung menjawab dari teman-teman atau Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Baik, Ya, untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Pak Ediswan dari Ciputra Group Pak. Ada beberapa pertanyaan dari beliau. Pertama adalah untuk produksi 1000 meter persegi Pak. Untuk produksi 1000 meter persegi per hari itu yang ukuran paving block berapa kali berapa ya Pak? Ukurannya sebetulnya ukuran standar yang misalkan yang tadi kayak model bata, terus model hexagon, model unipave itu bisa Pak sampai 1000 gitu Pak. Jadi sudah tersedia dan Standar ready Pak. Iya. restock ya Pak ya untuk mengikuti yang ukuran standar gitu ya. Iya. Oke. Baik, dan pertanyaan kedua, apakah paving block bisa diproduksi custom? Jika bisa, apakah ada minimal order? Nah, ini tadi pertanyaannya Pak. Mungkin boleh diulang Pak. Intinya bisa, tapi yang penting harganya cocok ya Pak ya, gitu ya Pak. Betul Pak. Ya, yang penting harganya cocok Pak. Ya.
Mungkin nanti Pak Ediswan bisa langsung menghubungi Pak Ferry, Pak, untuk Siap. masalah itu, Pak. Gitu. Ya. Baik, pertanyaan Pak Ediswan yang ketiga. Untuk produksi custom bisa berapa lama dan maksimal berapa banyak? Nah, ini kalau custom nih, Pak, butuh waktu berapa lama, Pak, untuk sampai rampung gitu? Mungkin kalau bikin moldingnya aja bisa tergantung ini ya Pak ya, maksudnya moldingnya itu Seberapa rumit rumitnya gitu ya Pak ya. Itu bisa mungkin bisa moldingnya aja mungkin bisa 2 mingguan gitu ya Pak. 2 sampai 4 minggu mungkin ya Pak ya. Seperti itu. Nah, kalau kapasitas produksi ya balik lagi dengan kapasitas produksi yang kami miliki saat ini gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau paling hanya butuh moldingnya di awal itu aja sih Pak gitu. Jadi berarti kalau waktu untuk pembuatan paving custom itu tuh mungkin makan waktu sekitar 1 bulan 1,5 bulan ya Pak ya, sampai jadi barang iya. Sampai jadi produknya gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Iya, bisa sekitar segitu Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ediswan. Dari produksi sampai pengiriman ke site butuh waktu berapa lama, Pak? Dari pengiriman, dari pemesanan gitu. Dari produksi. Mungkin dari ini produksi. masih relate dengan custom. Yang custom tadi ya. Pak. Iya. Ya tadi seperti itu Pak. Urutannya kan kita pasti bikin molding dulu ya Pak ya. Nah, molding itu bisa mungkin 2 sampai 4 minggu gitu ya Pak ya, tergantung seberapa kompleks dari moldingnya gitu ya Pak ya. Nanti setelah diproduksi, itu produksinya kan berapa banyak juga gitu. Katakan misalkan dengan kapasitas produksi kita yang sampai 1.000 meter per hari, kalau misalnya pesan 3.000, sebetulnya kan nggak nyampe 1 minggu produksinya selesai kan gitu ya Pak ya. Cuma kita kan butuh untuk umur beton yang optimal ya Pak ya. Kalau umur beton optimal itu kan di 28 hari sesuai umur beton lah ya pada umumnya gitu Pak. Tapi memang kalau memang sampai urgent banget gitu, dari produksi ya itu bisa 2 minggu sih Pak gitu untuk kita kirim data dipasang itu sebetulnya sudah bisa gitu Pak. Cuma artinya ya memang sih umur betonnya itu yang belum maksimal sih Pak gitu. Baik, dan pertanyaan terakhir dari Pak Ediswan mengenai garansi Pak. Ini digaransi berapa lama nih Pak? Apakah ada garansi dari material master block nih Pak? Jadi gini Pak, kalau garansi kami memberikan garansi ya kalau misalnya ada yang reject tadi ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang reject itu bisa ditukar. Terus juga kami ya memberikan garansi bahwa produk itu ya sesuai dengan spesifikasi yang diminta gitu. Nah hanya kalau untuk pemakaian itu ini yang tidak bisa kita jawab sekian lama gitu ya Pak ya. Maksudnya itu tergantung kembali nanti dari proses pemasangan. Karena kan si paving ini tadi sekali lagi dia hanya sebagai permukaan atas. Nah kalau misalkan katakan pemasangannya kurang baik, pemadatannya kurang baik, sehingga ini tanahnya turun atau si base course ini ambles gitu misalnya, nah ini tentunya akan berefek kepada pavingnya Pak, gitu loh. Karena posisi paving kan tidak bertumpu lagi di atas base course yang benar gitu Pak, dia mungkin miring gitu. Nah sehingga paving itu bisa rusak ya karena bawahnya yang mungkin tidak baik gitu Pak. Jadi kita kalau sudah terpasang ini ya kita nanti bisa lihat lah di lapangan ini penyebabnya ini apa karena kesalahan pabrik atau karena memang pemasangannya yang kurang baik Pak gitu Pak. Jadi kita nggak bisa jawab secara misalnya sekian lama gitu itu tidak bisa seperti itu sih Pak gitu. Tapi yang kita garansi ya yang tadi Pak, kalau misalnya memang ada yang reject diterima pada saat terima itu kita bisa tukar, dan kemudian spesifikasi yang diminta itu ya itu yang sesuai seperti itu sih Pak. Tambah pertanyaan Mas Bayu, boleh? Silakan Pak Ediswan. Pak Ferry. Iya. Kalau terpasangnya dari Bapak itu juga ada garansinya Pak? Kan tadi kayaknya ada aplikator yang dari Bapak. Jadi gini Pak, kalau pasang lagi itu kita kan beda ini Pak ya. Nanti misalnya memadatkan itu siapa Pak? Apakah pemadatannya dari Bapak atau dari kami gitu Pak? Karena kalau pasang aja itu kan kami tidak tahu Pak. Maksudnya pasang itu plus material dari Bapak gitu
apakah itu digaransi sama Master Block? Maksudnya berikut pemadatan ya gitu Pak? Ah, Atau cuma masangnya aja? ya, Keseluruhan input pekerjaan all berarti, Pak, Pak. input all pemasangan. Oh kalau iya Pak, kalau misalnya berikut pemadatan itu kami garansi Pak. Gitu, Pak. Nah itu ada waktunya Pak, kalau seperti itu. Iya, ya biasanya sih sekitar 6 bulan lah Pak gitu Pak. Oke. Terus kalau untuk pengiriman, kebetulan saya udah di Sentul Pak, Bogor mungkin lebih dekat. Nah kalau keluar pulau, Oh, iya. keluar Iya, kan iya. sebelumnya saya di Pontianak, itu di ini nggak Pak, bisa keluar pulau gitu untuk kirim-kirim paving gitu. Oke, jadi beberapa klien kami memang ada pemesanan untuk kirim keluar ya Pak ya. Jadi pernah kami kirim ke Pekanbaru, ke waktu itu ke Belitung juga pernah gitu. Maksudnya itu bisa dilakukan Pak. Cuma memang Harga sama Pak atau handlingnya. beda? Kenapa Pak? Harganya sama atau beda? Iya beda Pak. Jadi itu harus sewa ekspedisi sendiri ya Pak ya. Maksudnya iya. gitu. Oke. Tapi kalau untuk itu sih kita bebas sih Pak. Maksudnya kalau memang Intinya Bapak bisa ya Pak ya? bisa ya. Bisa Gitu. dikirim. Oke, siap. Makasih Pak Peri. Mas Masih Bayu. Pak Edison. Makasih. Iya Pak. Terima kasih Pak Diswan. Untuk halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman kalian di dalam Katalog Pro, itu akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang varian-varian informasi tentang brand-brand marketing building yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan untuk informasi, Katalog Pro sampai saat ini sudah mengumpulkan atau banyak brand-brand material building yang bergabung sampai dengan 800 brand dari kategori arsitek, interior, sipil sampai dengan MEP. Dan di halaman Brand News ini teman-teman akan banyak mendapatkan informasi tentang aktivitas Katalog Pro, brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, dan informasi lain dari brand-brand atau institusi atau kegiatan-kegiatan yang kami adakan gitu ya. Dan sekali lagi fungsi dari Katalog Pro ini untuk mempermudah teman-teman atau Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi tentang produk material building. Contoh misalnya kita masuk ke kategori pekerjaan sipil work gitu ya. Nah, di sini akan terinformasikan sub kategori yang Bapak Ibu bisa masuki. Contoh misalnya kita masuk ke kategori brick and paving. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam brand-brand brick dan paving untuk kita bisa lihat spesifikasinya dan produk-produknya. Contoh misalnya seperti halaman Master Block. Nah, ini adalah standar tampilan dari setiap halaman brand yang ada di Katalog Pro. Jadi di setiap halaman brand itu seperti Master Block ini akan diinformasikan Master Block ini dari mana, kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terutama PIC gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman langsung bisa menghubungi PIC dari brand tersebut. Dan juga di bagian produk sudah pasti. Nah, yang menarik di sini sebagai desainer biasanya kita tidak hanya mendesain gitu ya, tapi kita harus merekomendasikan juga material, dan Katalog Pro bisa jadi tempat untuk mendapatkan informasi tersebut. Saat ini Katalog Pro sudah mempunyai fitur terbaru, jadi karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro sampai dengan membeli atau mendapatkan produk tersebut, jadi kita membuat satu feature e-commerce gitu ya. Di sini ada feature promo yang nantinya sudah ada beberapa brand yang menempatkan produknya dan langsung bisa didapatkan. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara singkat oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, di mana kami telah membuat fitur terbaru. Selain mencari informasi, Katalog Pro bisa langsung berbelanja tentunya dengan harga promo. Ketika sudah sign in menggunakan email yang didaftarkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan halaman Katalog Pro. Halaman pertamanya itu Brand News. Di sini ada 3 yang ter-highlight merah, yaitu promo, RFQ, dan order list. Apa itu promo? Promo yaitu Bapak Ibu bisa berbelanja langsung tentunya dengan harga promo, di mana barang-barang yang ada di Katalog itu spesial Bapak Ibu. Jadi memang ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai harga, kualitas, atau pengiriman, karena ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Tentunya caranya cukup mudah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan kebutuhan produk, tinggal mengklik, setelah itu mengisi alamat tujuan pengiriman, setelah itu check out, tentunya barang Bapak Ibu akan langsung terkirim ke alamat tujuan sesuai yang Bapak Ibu isi. Tidak hanya halaman promo Bapak Ibu, apa Bapak Ibu tidak mendapatkan produk yang Bapak Ibu inginkan di halaman promo, kita telah membuat fitur RFQ yaitu Request for Quotation, di mana Bapak Ibu bisa merequest 800 brand yang ada di Katalog Pro
tentunya di halaman RFQ. Apabila Bapak Ibu juga nanti membutuhkan produk master block sesuai nanti yang dipaparkan oleh dari tim master block, Bapak Ibu juga bisa merequest kebutuhan master block tentunya dengan gampang. Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman, alamat, catatan, dan Bapak Ibu bisa mengisi brandnya yaitu master block. Seperti itu nanti Bapak Ibu tinggal klik master block, nama produknya, deskripsinya atau luasan dengan jumlah yang Bapak Ibu inginkan. Jadi Bapak Ibu tinggal submit RFQ tersebut sehingga kami tim Katalog Pro akan membantu seluruh kebutuhan proyek Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu, dari barat sampai timur, dari Merauke sampai Aceh, kita bisa membantu kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya promo dan RFQ Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mau intens berkomunikasi dengan kita secara langsung, kami telah menyediakan fitur WhatsApp di sebelah kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik fitur ini sehingga Bapak Ibu bisa intens berdiskusi kepada kami apa aja kebutuhan Bapak Ibu untuk material blue ini, kami dapat membantunya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa menginformasikan ke rekan kerja atau ke keluarga apabila memang ada kebutuhan material building, tentunya hanya di Katalog Pro. Caranya bisa lewat WhatsApp di WhatsApp Katalog Pro di 08 222 001678 atau belanja langsung dengan promo yaitu di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tidak sampai itu, Bapak Ibu, kita juga bisa Bapak Ibu dapatkan di Play Store. Bapak Ibu tinggal search Katalog Pro, Bapak Ibu bisa install aplikasi Katalog Pro sehingga lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi maupun berbelanja tentunya dengan harga promo. GoPro. GoPro. Terima kasih banyak, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih tutup semuanya. sesi Product of the Week hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.